Hai, selamat datang teman-teman di channel Kampus Biner di materi tentang dasar-dasar pemrograman menggunakan Python. Pada materi kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya OOP atau Object Oriented Programming. Apa itu OOP? Jadi OOP itu adalah teknik pemrograman yang berorientasi kepada objek. Objek ini dibentuk dari yang namanya kelas. Jadi anggap aja kelas itu seperti cetakan. Nah, apa itu kelas? Apa itu objek? Kita langsung praktek aja. Pertama, kita buka idle-nya. Oke. Kita buat file baru. Ya. Langsung di-save aja. Saya simpan di desktop. Kasih aja nama terserah. Oke. Misalkan saya buat kelas yang namanya siswa misalkan. Caranya seperti ini. Oke, titik 2. Nah, seperti ini. Nah, siswa ini kan punya atribut. Misalkan nama lengkap. Defaultnya kita kasih aja misalkan tidak diketahui. Oke. Nah, kemudian juga punya atribut misalkan umur. Defaultnya 0. Terus jenis kelamin tidak diketahui. Kemudian juga alamat juga defaultnya tidak diketahui. Nah, terus kita praktekkan. Kelas ini kita pergunakan untuk membentuk objek. Misalkan aja nama objeknya Andi. Andi sama dengan siswa. Nah, cara membentuknya seperti ini. Sama seperti fungsi. Buka kurung, tutup kurung. Oke. Nah, Andi ini punya atribut-atribut. Andi, nama lengkapnya, misalkan Andi Saputra, misalkan. Kemudian, Andi ini punya umur. Misalkan umurnya 27 tahun. Oke. Nah, ini kalau kita print misalkan Andi titik nama lengkap, kita print F5 Andi Saputra, ya kan, keluar Andi Saputra. Nah, jadi seperti ini ya kelas itu. Ini kelasnya, siswanya. Oke, kelas siswa. Andi ini objeknya. Oke. Nah, misalkan kita punya di sini punya objek baru namanya misalkan Putri. Putri sama dengan siswa juga dia. Ya. Nah, setelah kita set Andi, kita set Putri. Putri nama lengkap misalkan Putri Ayu. Putri umurnya misalkan 24 tahun. Nah, di sini kita print Andi yang nama lengkapnya, kemudian kita print lagi Putri. Nah, kita coba save lalu kita run. Pertama muncul Andi Saputra, kedua muncul Putri Ayu, ya kan? Jadi Andi sama Putri ini, Andi dan Putri ini adalah dua objek berbeda. Kenapa kita bilang berbeda? Karena lihat, walaupun di sini sama-sama nama lengkap, tapi kan isinya beda, ya kan? Nah, kedua objek ini dibentuk dari satu kelas yang sama, yaitu siswa. Jadi siswa ini bisa membentuk bermacam-macam objek. Misalkan kita bentuk lagi, misalkan di sini namanya Tony sama dengan siswa. Oke. Andi, Putri, kita set lagi di sini misalkan Tony. Tony nama lengkap Tony Atmaja misalkan. Tony umurnya 30 tahun. Oh, kita print di sini. Tony nama lengkapnya, kemudian juga kita print umurnya. Oke, kita save. Pertama keluar nama lengkapnya Andi, lalu nama lengkapnya Putri, nama lengkapnya Tony, lalu umurnya Andi, umurnya Putri, lalu umurnya Tony. Kita coba jalankan. Ya, tidak ada yang sama kan?
Berarti ketiga objek ini adalah benda yang berbeda, walaupun sama-sama dibentuk dari kelas siswa, ya. Kebayang ya? Jadi itulah kelas dan ini adalah objek. Nah, bukan hanya variabel yang bisa dibentuk di dalam siswa ini, juga bisa fungsi. Misalkan def, di sini saya tambahkan dulu deh variabel baru, misalkan bolos. Jadi jumlah bolosnya si siswa. Kemudian fungsi tambah bolos, misalkan. Jangan lupa ditulis di sini self. Nah, self ini berlaku seperti si objek. Jadi kalau misalkan siswanya itu lagi dipanggil sebagai Andi, kalau saya tulis di sini self titik nama, misalkan ya, nama. Itu sama aja seperti Andi nama lengkap. Sorry, maksudnya nama lengkap. Jadi kalau saya tulis di sini self titik nama lengkap, kalau misalkan lagi dipanggil dalam bentuk Andi, sama aja seperti Andi nama lengkap. Maksudnya gini, misalkan di sini saya tuliskan bolos 1, self titik bolos 1 gitu ya. Nah, segini aja. Lalu sini saya panggil Andi titik tambah bolos. Oke, kita print dulu di sini si Andi bolosnya berapa. Oke, lalu setelah fungsi ini kita lihat bolosnya berapa. Oke, kita coba jalankan. Yang pertama bolosnya adalah 0, ya kan? Karena di sininya 0. Kemudian yang kedua, berjalan fungsi ini, self si bolos ini tambahkan dengan 1, ya kan? Nah, bolos ini berubah menjadi 1. Oke, jadinya 1, ya. Nah, self ini berlaku seperti Andi, ya. Jadi seolah-olah seperti ini nih, Andi, ya kan? Tapi kan tidak mungkin ditulis Andi juga. Kalau misalkan dia dipanggil sebagai Putri, ya dia jadinya Putri. Ya, kalau dipanggil sebagai Tony, ya dia jadinya self ini si Tony. Ya, jadi tergantung dia dalam objek yang mana. Kalau misalkan saya tulis di sini, misalkan Putri tambah bolos, ya. Putri tambah bolosnya misalkan 3 kali. Di sini coba kita print dulu. Putri titik bolos. Di sini saya print sebelum. Nah, biar lihat perbedaannya. Sesudah. Oke. Sorry, ini di sini. Ya. Oke. Kita lihat sebelumnya berapa, Andi bolos berapa, Putri bolosnya berapa, kemudian dieksekusi tambah bolosnya, Andi cuma tambah bolos sekali, Putri tambah bolos 3 kali. Oke, kita lihat sesudahnya setelah itu. Andi bolos berapa, Putri bolos berapa. Oke, kita coba jalankan. Sebelumnya Andi sama Putri bolosnya sama-sama 0, ya kan? Bolosnya sama-sama 0. Kemudian ini dieksekusi. Pertama Andi titik tambah bolos. Berarti self bolos ditambah dengan 1. Self ini karena sedang dipanggil dalam si Andi ini, objek Andi ini, berarti sama aja seperti Andi titik bolos ditambah 1, ya kan? Nah, berarti Andi si bolosnya ini nambah 1. Oke. Sedangkan si Putri, lihat. Si Putri 3 kali dipanggil, berarti tambah 1, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Oke, jadi si Putri itu bolosnya 3, si Andi bolosnya 1. Kita lihat, Andi berapa bolosnya? 1. Putri bolosnya berapa? 3, ya. Jadi seperti itu ya, ini self. Nah, seperti itu, dihafalkan aja bentuknya seperti ini. Jadi, kelas, kemudian menjorok, lalu bisa dituliskan fungsi, menjorok lagi, di sini ada self. Self ini berlaku seperti objeknya si kelas ini ketika dipanggil. Nah, saya berikan contoh selanjutnya, misalkan ada kelas namanya pacar, misalkan. Oke, pacar ini punya atribut nama, umur.
misalkan mantan. Nah, coba mantannya misalkan 0. Oke, kemudian fungsi misalkan tambah mantan. Self ya, mantan sama dengan mantan ditambah 1. Oke, kita coba misalkan Ayu adalah pacar, ya kan? Kita coba print jumlah mantannya Ayu. Nah, oke, kita jalankan. 0, masih 0 ya. Kemudian Ayu kita tambahkan mantannya. Oke, sekarang berapa mantannya Ayu? Oke, kita jalankan. Suri mantan. Nah, 1 titik. Jalankan lagi. Nah, pertama mantannya 0. Kemudian ditambah, sekarang mantannya 1. Oke, misalkan Najin Fitri sama dengan pacar. Oke, Ayu kita ganti dengan Fitri, lalu Fitri tambah mantan. Ayu mantan, Fitri mantan. Kita coba jalankan. 0, 0, 1, 1. Pertamanya Ayu mantan 0, Fitri mantan juga 0, Ayu mantan kemudian jadi 1, Fitri mantan kemudian berubah menjadi 1. Nah, sekarang misalkan tambah mantan, di sini tambah lagi atribut. Jadi atribut pertama itu pasti self. Nah, atribut berikutnya itu atribut yang normal dimasukkan ke dalam fungsi. Misalkan di sini jumlah ya, jumlah. Nah, di sini tambahkan jadinya sama jumlah. Oke. Nah, tambah mantan di sini misalkan 1. Tambah mantan di sini misalkan 5 ya. Kalau kita jalankan, nah, pertama sama-sama 0, sama-sama 0. Yang Ayu ini ditambahkan dengan 1, jadinya 1, ya kan? Fitri ini ditambahkan dengan 5, jadinya 5. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi di sininya 2 ya, 2 parameter, tapi di sini cuma 1 karena depannya ini untuk digunakan di self ya. Jadi seperti itu kalau menambahkan fungsi di dalam kelas. Di sini juga bisa kita kasih misalkan default. Defaultnya adalah 1. Jadi kalau ini tidak ditulis, otomatis maksudnya itu ditambah 1. Kita coba jalankan. Sama ya, 0015, 0015. Oke. Kemudian misalkan kita tambahkan fungsi di sini def perkenalkan diri. Self misalkan, nah, kemudian print hai nama saya. Nah, lanjut ke self titik yang ini nama ya kan, nama, umur tambah string self titik umur ya kan, kemudian tambah lagi mantan str self titik mantan. Oke, perkenalkan diri. Di sini kita set dulu. Misalkan Ayu titik nama sama dengan Ayu Putri. Ayu titik umur, umurnya 29 tahun. Ayu tambah mantan 1 orang. Nah, kemudian Fitri. Fitri namanya misalkan Fitri Utami. Oke. Fitri titik umurnya misalkan 24. Fitri titik tambah mantan tambah misalkan 4. Oke. Nah, kemudian Ayu perkenalkan diri.
kemudian Fitri juga perkenalkan diri. Nah, kita coba jalankan. 5. Hai, nama saya Ayu Putri, umur 29, mantan 1. Umur 29, ini defaultnya 1, ya kan? Jumlah 1. Maka hasilnya self mantan 1. Mantan di sini, maka hasilnya 1. Oke, makanya di sini tertulis mantan 1. Kemudian Fitri. Fitri namanya Fitri Utami, umurnya 24, tambah mantan 4. Di sini walaupun parameter pertama, tapi kalau di kelas selalu parameter kedua. Karena ingat, jangan lupa parameter pertamanya untuk self. Oke, berarti di sini 4. Self mantan ditambah 4. 0 tambah 4, 4. Maka di sininya 4. Di sini juga 4. Makanya di sini keluar angka 4. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, konsep OOP ini akan sering dipakai ketika kita bekerja terutama bersama dengan tim. Karena dengan OOP ini kita bisa membagi tugas antara orang yang satu dengan yang lain. Nah, demikianlah seri dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Python. Dengan menguasai ke-10 video ini, Anda telah menguasai yang namanya dasar-dasar pemrograman. Dan bukan hanya bisa dipakai untuk Python aja sebenarnya, tapi juga untuk pemrograman-pemrograman yang lain, misalkan JavaScript, kemudian Java, C++, dan sebagainya, itu juga menggunakan dasar-dasar pemrograman yang mirip seperti ini. Ada kondisional, ada iterasi atau perulangan, variabel, OOP, dan sebagainya. Apa yang teman-teman sudah pelajari saat ini sebenarnya masih basic banget, masih dasar banget. Nah, teman-teman bisa lanjut ke video-video berikutnya yang juga masih ada di channel ini, misalkan tentang computer vision, machine learning, data science, dan sebagainya, dan itu semua menggunakan dasar-dasar pemrograman Python yang telah teman-teman pelajari saat ini. Untuk itu, silakan subscribe dan tonton video-video kampus biner lainnya. Demikian dulu ke-10 seri dasar-dasar pemrograman Python ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye!